Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arya Boyaji dengan NIM 6920212123 dari Prodi Desain Komunikasi Visual Fakultas Teknologi Informasi. Saya di sini akan mempresentasikan proposal skripsi saya dari mata kuliah Research Design yang berjudul Perancangan Animasi 3 Dimensi sebagai Media Pengenalan Budaya Sisingaan di Jawa Barat. Latar belakang masalah. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang serta diwariskan dari generasi ke generasi. Di sini saya akan memperkenalkan tarian atau budaya Sisingaan yang berada di Jawa Barat menggunakan media video animasi 3 dimensi. Seni Sisingaan atau yang biasa dikenal dengan gotong singa ini merupakan seni pertunjukan dari Subang yang menggunakan 2-4 boneka singa. Seni gotong singa ini mempunyai nilai estetika dalam kehidupan masyarakat. Namun, sayangnya pada zaman sekarang ini terancam punah karena di era globalisasi dan kemajuan iptek ini membawa dampak negatif kepada kesenian tradisional. Berbagai jenis kesenian tradisional yang pada masanya dulu sempat berjaya, seiring dengan semakin derasnya arus kebudayaan dan kesenian asing, eksistensi kesenian tradisional pun terancam. Ia mulai terpinggirkan dan tersisihkan oleh kesenian-kesenian baru yang belum tentu sesuai dengan nafas budaya bangsa kita. Padahal sesungguhnya ekspresi kesenian yang merupakan bagian integral dari kesenian itu sendiri telah sering kali membanggakan kita ketika bangsa lain di dunia mengaguminya. Kondisi ini banyak dialami oleh kesenian-kesenian tradisional, sehingga tidak jarang kesenian-kesenian tradisional, khususnya yang ada di daerah, kini tengah mengalami krisis, bahkan ada beberapa di antaranya yang sudah mulai punah. Dan juga di era globalisasi sekarang ini, anak muda lebih terpacu di sifat bermalasan, sehingga generasi kita sudah mulai tidak tertarik terhadap budaya daerah. Maka dari itu, agar tidak mengalami kepunahan dan meningkatkan minat generasi muda Indonesia, saya membuat animasi 3 dimensi ini sebagai media untuk memperkenalkan tarian Sisingaan yang berada di Jawa Barat. Saya berharap dengan adanya video animasi 3 dimensi ini bisa membantu meningkatkan minat generasi muda kita terhadap tarian tradisional. Sehingga dengan adanya generasi penerus untuk meneruskan dan melestarikan budaya tarian tradisional. Dan dapat dipastikan juga dengan adanya generasi penerus, budaya tidak akan mengalami kepunahan. Tinjauan pustaka. Penelitian mengenai perancangan video animasi 3 dimensi sebagai pengenalan budaya seperti ini sudah banyak diteliti sebelumnya. Contohnya, pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sharf Oli Makwa pada tahun 2016 yang berjudul Perancangan Media Pendukung Seni Tari pada Kegiatan Ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Tugu, Trenggalek. Penulis memilih seni tari untuk dijadikan media pendukung pembelajaran berbasis animasi 3 dimensi dikarenakan berdasar observasi yang telah dilakukan penulis, mayoritas siswa mengalami kesulitan penangkapan materi yang diberi oleh guru. Dan dalam proses mempraktekkan gerakan tari, siswa sering mengalami kesulitan bagaimana gerakan yang benar. Penulis memilih animasi 3 dimensi sebagai basic pembuatan media pendukung kegiatan ekstrakurikuler seni tari dikarenakan animasi 3 dimensi diyakini dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh peserta kegiatan ekstrakurikuler seni tari di SMA Negeri 1 Tugu, Trenggalek. Karena pada animasi 3 dimensi mempunyai kelebihan dapat menjelaskan secara detail sudut pandang yang tidak memungkinkan diambil dengan kamera. Dengan menggunakan animasi 3 dimensi sebagai media pendukung kegiatan ekstrakurikuler seni tari akan dapat lebih efektif. Yang kedua, penelitian ini dilakukan oleh Mariana pada tahun 2018. Penelitian ini berjudul Perancangan Animasi Interaktif Pengenalan Budaya Lampung untuk anak-anak usia 6-12 tahun.
Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam era modernisasi sekarang ini, tidak sedikit penduduk daerah Lampung yang mengenal budaya asing dan melupakan budayanya sendiri. Salah satu yang menjadi penyebab adalah karena budaya daerah hanya dikenalkan lewat buku bacaan, sehingga kurang menarik minat untuk mempelajarinya. Salah satu upaya dalam menanamkan kecintaan terhadap budaya asli kita adalah memberikan pembelajaran budaya daerah Lampung menggunakan melalui sistem animasi interaktif mengenalkan budaya Lampung menggunakan makromedia flash. Dengan multimedia mengenalkan tentang kebudayaan Lampung akan lebih menarik, interaktif, dan praktis. Selanjutnya, metode penyelesaian masalah. Penelitian ini adalah penelitian yang akan menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data berdasarkan dari metode observasi dan wawancara. Dalam pembuatannya, metode yang akan digunakan adalah metode perancangan video animasi di mana hasil yang nantinya diperoleh berasal dari beberapa tahapan pengerjaan, yaitu yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua analisis data, yang ketiga praproduksi, yang keempat produksi, yang kelima pasca produksi, dan yang keenam terakhir distribusi. Yang pertama pengumpulan data. Dalam rangka pembuatan video animasi sebagai pengenalan tarian tradisional, diperlukan beberapa informasi mengenai sejarah seni sisingaan tersebut melalui media internet. Informasi sejarah ini diperlukan sebagai dasar acuan pembuatan video animasi seni sisingaan dalam visual dan audio. Yang kedua ada analisis data, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dalam bentuk observasi untuk mengetahui ketertarikan anak-anak terhadap video animasi yang dirancang. Observasi dilakukan di mana peneliti mengumpulkan data atau informasi yang ternyata generasi muda lebih suka cerita dalam bentuk kartun atau animasi 3 dimensi tersebut. Observasi ini diperlukan agar nantinya video animasi 3 dimensi ini dapat menyampaikan pesan-pesan positif dan menimbulkan ketertarikan anak untuk melihat video animasi pengenalan tarian sisingaan. Selanjutnya praproduksi. Ada 3 tahapan, yaitu yang pertama penyusunan storyline, pembuatan naskah, dan yang ketiga pembuatan storyboard. Penyusunan storyline yaitu ide cerita dituangkan dalam poin-poin yang sederhana agar mudah dipahami, menceritakan mulai dari cerita pembuka, inti adegan, klimaks, hingga penutup. Storyline disajikan berdasarkan gambaran umum konsep cerita yang memiliki karakter yang kuat di tiap adegannya. Pembuatan naskah berisikan storyline yang telah dikembangkan, dirangkai, disempurnakan, dan dijelaskan secara spesifik tiap adegan, lokasi, peran, karakter, dan dialog dengan durasi tertentu. Dan yang ketiga, pembuatan storyboard. Storyboard sendiri adalah visual inti yang digambarkan dalam bentuk raw sketch dengan isi informasi berupa deskripsi, durasi, BGM, movement, dan kamera angle. Selanjutnya ada produksi. Di produksi sendiri ini juga ada 3 tahapan. Yang pertama desain karakter, yang kedua desain background, yang ketiga animate. Yang pertama desain karakter. Proses pembuatannya dimulai dari sketsa, penyusunan proporsi dan sudut pandang karakter dari posisi kamera depan, samping, dan 3/4. Selanjutnya yang kedua ada desain background. Scan pada desain background menyesuaikan hasil storyboard yang telah mencapai tahap akhir. Konsep desain background menggunakan sketsa digital. Selanjutnya ada animate, yaitu aset-aset grafis yang telah dibuat dalam bentuk desain karakter dan background menggunakan Adobe Photoshop dan Adobe Illustrator, dianimasikan dengan software Blender 2.8. Selanjutnya ada pasca produksi. Di pasca produksi ini sendiri juga ada 3 tahapan. Yang pertama composite and audio recording, yang kedua render out final frames, yang ketiga final and export. Yang pertama
composite and audio recording, yaitu pada proses ini tiap scan yang telah jadi audio diurutkan dan disempurnakan melalui pengeditan timeline atau cutting dan time remapping. Audio recording terdiri atas dubbing voice over. Dubbing voice over disesuaikan dengan dialog yang telah dibuat pada naskah. Selanjutnya yang kedua ada render out final frames, yaitu pada tahun ini seluruh komponen visual dan audio yang telah jadi akan diproses dalam bentuk output video berformat standar animasi, yaitu QuickTime. Selanjutnya ada yang terakhir final and export, yaitu hasil render yang telah direduksi ukuran filenya dan format MP4. File tersebut kemudian diekspor dalam bentuk CDRW. Selanjutnya yang terakhir itu distribusi. Pada tahapan ini adalah tahapan penyaluran hasil produksi kepada media yang ingin dituju, seperti misal stasiun televisi ataupun YouTube, agar tujuan awal memperkenalkan budaya daerah, yaitu tari atau seni sisingan ini bisa tertuju kepada konsumen. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.